Bagi para Kolombian sekalian, jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit, jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik, alias keluarga. indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Kolombian, saya Dr. Aida Fitri, spesialis saraf konsultan yang merupakan dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Pada video bersama dokter kali ini, saya akan share kepada kalian mengenai cara penanganan epilepsi, terutama pada orang dewasa ya Kolombian. Epilepsi yaitu merupakan gangguan pada otak yang diakibatkan gangguan pada listrik atau aktivitas listrik yang berlebihan di otak yang mengakibatkan berupa serangan atau bangkitan yang berulang. Sebenarnya gejala epilepsi itu banyak, yaitu tidak hanya berupa kejang, jadi kejangnya bisa berupa kejang kaku seluruh tubuh atau kejang kelojotan pada seluruh tubuh. Bisa juga pasien mengalami tidak sadar sesaat atau bengong seperti itu atau halusinasi. Banyak tipe dari serangan atau bangkitan. Nah, cara mengenalinya, jadi dia serangan atau bangkitannya itu serupa dan sama berulang, dan kita menilai apakah ini epilepsi atau bukan jika serangan atau bangkitannya terjadi berulang lebih dari 24 jam. Jadi bisa terjadi lebih dari 2 kali dengan masa jangka waktu lebih dari 24 jam. Nah, untuk itu jika tetangga atau saudara kita mengalami serangan yang berulang dan lebih dari 2 kali dengan jangka waktu lebih dari 24 jam, maka sebaiknya segera dibawa ke dokter saraf yang terdekat untuk diperiksa lebih lanjut apakah ini epilepsi atau bukan. Karena akan dilakukan penilaian lebih lanjut yaitu berupa tanya jawab, pemeriksaan fisik, dan akan dilakukan rekam listrik otak yaitu elektroensefalografi atau EEG. Kemudian kalau misalnya kita menemukan orang yang terkena serangan epilepsi di jalan, maka yang pertama sekali harus kita lakukan adalah kita jangan panik, jadi harus tenang. Kemudian kita singkirkan benda-benda tajam atau benda-benda keras yang dapat melukai si pasien tersebut. Kemudian kita letakkan bantal atau kain yang lunak atau bahan yang lunak di bawah kepalanya sehingga kepalanya tidak mengalami benturan pada saat dia mengalami serangan atau bangkitan. Kemudian kita jangan sekali-sekali mencoba menahan serangan atau bangkitan atau kejang yang dialami pasien tersebut. Dan selanjutnya jangan ada memasukkan benda keras seperti sendok untuk mencegah lidahnya terjatuh, karena itu akan malah membuat si pasiennya terhambat jalan nafasnya. Kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah melonggarkan jalan nafasnya dengan cara melonggarkan kerah bajunya atau lehernya dengan membuka kancing pakaiannya yang paling atas. Selanjutnya kita catat berapa lama dia mengalami serangan atau bangkitan, kemudian kita catat seperti apa serangan atau bangkitannya, dan kita juga segera menghubungi ambulans atau rumah sakit terdekat jika serangan atau bangkitannya mendekati atau lebih dari 5 menit. Selanjutnya kita tunggui si pasien tersebut sampai sadar atau sampai ambulans atau tim medis yang terdekat tiba di tempat. Jadi pasien epilepsi itu harus mendapatkan obat anti epilepsi atau obat anti bangkitan. Pasien harus minum obat dan kontrol rutin selama kurang lebih 3 tahun si pasien itu tidak mengalami serangan atau bangkitan. Jadi bukan 3 tahun minum obatnya, namun 3 tahun tidak mengalami serangan atau bangkitan. Jadi pasien harus minum obat dan kontrol rutin. Nah, di Rumah Sakit Columbia Asia Medan kita sudah dapat melakukan pemeriksaan elektroensefalografi yaitu EEG, yaitu berupa rekam listrik otak. Kemudian juga bisa dilakukan imaging berupa head CT scan maupun MRI brain. Jadi pemeriksaan head CT scan dan MRI brain itu untuk menyingkirkan bahwa penyebabnya bukan dari otak seperti apakah ada tumor otak atau kelainan pembuluh darah. Ya, yang pertama sekali adalah apakah ada riwayat epilepsi pada keluarga, kemudian apakah ada riwayat kejang sebelumnya, kemudian pada orang dewasa atau terutama usia lanjut kita harus hati-hati apakah memang ada tumor otak atau ada kelainan pembuluh darah atau ada sumbatan dan pecah pembuluh darah.
Jadi pasien epilepsi sebenarnya kurang tepat dikatakan sembuh, tapi lebih tepat dikatakan terkontrol. Jadi pasien harus rutin minum obat antibangkitan atau obat anti epilepsi secara rutin dan kontrol teratur sampai tidak ada serangan atau bangkitan selama 3 tahun. Jadi bebas serangan atau bangkitan selama 3 tahun. Kemudian pasien harus minum obat teratur dan kontrol rutin. Oh, jadi sebenarnya hampir sama seperti penyakit yang lain pada kasus epilepsi, juga pasiennya harus melakukan pola hidup yang sehat, baik olahraga maupun dalam faktor makanan. Kemudian epilepsi itu yang paling sering terjadi serangan atau bangkitan pada pasiennya yaitu akibat stres, atau kurang tidur, atau terlambat makan. Jadi sebenarnya adalah pola hidup sehat, baik dalam segi olahraga maupun asupan makanan atau nutrisinya. Sekian informasi seputar cara penanganan epilepsi pada orang dewasa ya Colombians. Tetap update informasi terkini bersama dokter. Semoga bermanfaat. Salam sehat.